Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kedua, tapi masih dalam bab eksponen, yaitu materi yang kedua adalah bentuk akar. Bentuk akar ini masih berkaitan dengan bentuk pangkat, karena dalam pengertian bentuk akar itu merupakan lawan dari pangkat, seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, bahwa jika ada A pangkat setengah itu sama saja dengan akar dari A. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya merupakan bilangan irasional. Contoh, akar 2, akar 3, akar 5, akar 8, akar 50, dan lain-lain. Tidak semuanya bentuk akar itu adalah termasuk bilangan akar. Contoh yang bukan bentuk akar, akar 1. Sebab kenapa akar 1 bukan termasuk bentuk akar? Karena akar 1 itu sama dengannya adalah 1, atau nilainya bukan bilangan irasional. Contoh yang kedua, ada akar 4. Kenapa akar 4 tidak disebut bentuk akar? Karena akar 4 ada nilainya, yaitu sama dengan 2. Ada lagi, ada akar 64. Akar 64 itu ada nilainya, yaitu akar 8. Contoh yang lain bisa kalian cari, misalnya akar 49. Akar 49 itu adalah 7. Dan akar 121. Akar 121 itu 11. B itu menyederhanakan bentuk-bentuk akar. Karena ada kalanya bentuk akar akan muncul dalam bentuk yang rumit. Bentuk-bentuk tersebut dapat disederhanakan. Untuk A dan B bilangan bulat positif, maka berlaku akar A dikali akar B. Itu kalau kita rubah bisa, atau dirincian bisa jadi akar A dikali akar B. A dan B dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Contoh di sini sederhanakanlah. Ada 4 contoh. Yang satu ada akar 48, yang kedua ada akar 200, yang ketiga akar 72, dan yang keempat ada akar 192. Nah, di sini Ibu sudah kasih catatan contoh yang bukan bentuk akar, dari akar 4 sampai akar 169. Akar 48 jika kita sederhanakan, akar 48 kita rubah menjadi akar A dikali akar B. A atau B di sini bisa diganti dengan angka-angka di sini yang salah satunya bisa diakarkan. A-nya kita ganti dengan 16, akar 16. Dan B-nya 16 kali berapa? Yang hasilnya 48. 16 kali akar 3. Lalu karena akar 16 ini ada hasilnya yaitu 4, berarti akar 16 adalah 4. Sedangkan akar 3 itu tidak bisa diakarkan, jadi tetap akar 3. Jadi akar 48 jika disederhanakan menjadi 4 akar 3. Yang kedua,
Atau yang B, ada akar 200. Kita pecahkan akar 200 itu akar kali akar, dengan di sini akarnya belum kita ketahui. Kira-kira akar yang pertama adalah angka yang bisa diakarkan. Kita cari di sini. Kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 200? Karena di sini genap ratusan, berarti otomatis pasti akar 100. Jadi di sini kita isi dengan 100. 100 berarti pasti kali dengan 2, karena 100 kali 2 hasilnya 200. Akar 100 itu hasilnya 10. Akar 2 tidak ada hasilnya, jadi tetap akar 2. Akar 200 jika disederhanakan menjadi 10 akar 2. Yang C ada akar 72. Akar 72 ini kita rincikan dengan 36 dikali 2. Kenapa 36? Karena akar 36 itu ada hasilnya. Kenapa di sini 2? Karena 36 dikali 2 hasilnya 72. Lalu kita akarkan. Akar 36 hasilnya 6. Sedangkan akar 2 hasilnya tetap akar 2. Jadi akar 72 hasilnya 6 akar 2. Lanjut ke D. Tadi D itu contohnya akar 192. Akar 192 kita rincikan. Kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 192? Yang salah satunya angka yang bisa diakarkan. Apakah 49 kali 3, 64 kali 2, 81 kali 3? Itu terserah, tapi yang kira-kira hasilnya 192. Nah, yang pas yang menghasilkan 192 itu ternyata 64 dikali dengan 3, atau akar 64 dikali akar 3. Akar 64 itu sendiri hasilnya adalah 8, sedangkan akar 3